Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, mengawali hari yang baru lagi. Dan kita mau bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Terima kasih buat pemeliharaan, penyertaan-Mu. Terus kau nyatakan di sepanjang hidup. Terima kasih, kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang memuji, menyembah kepadamu. Menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu, dalam pimpinan, tuntunan yang sempurna dalam saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
Ratu dalam mimpi aku, Tuhan dalam mimpi aku, Tuhan dalam mimpi aku, Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab namamu ajaib, namamu berkuasa di bumi di surga, namamu yang tinggi dan luhur Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Bapa Engkau baik bagi kami, Bapa Engkau sungguh baik, teramat baik, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang sama sepertimu. Hanya kepadamu hatiku percaya, hanya padamu Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama. Ya Allah baik, baik Engkau. Tiada yang sama sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Engkau satu-satunya, tidak ada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat atas hidup. Bahkan Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas semesta.
Engkau yang mengendalikan segala cuaca dan keadaan. Engkau yang sanggup lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang sukar bagimu, ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan nama Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Satu hanya kepadamu hatiku percaya. Dan hanya kepadamu percayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalammu, Tuhan. Sebab kerajaanmu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah, kami memuji Engkau. Ajaib, ajaib Engkau, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Engkaulah yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga langkah kaki kami. Engkau yang akan selalu ada di setiap musim hidup. Terima kasih, terima kasih. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu, selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap ada. Ya, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan berkata. Ku yakin Tuhan melindungi. Gunung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Ini yang menjadi keyakinan percaya kami. Setiap musim hidup kami, Kau tetap dan selalu akan ada. Kau yang menjaga kami. Bahkan sehelai pun rambut di kepala kami akan jatuh tanpa seizin. Kau yang menjaga dan memelihara hidup kami. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Dan kami percaya setiap janji firman-Mu, ya dan amin. Sebab kami mau percaya. Sebab pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan
kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Hari ini kita masuk di pasal 34 setelah kita membaca kisah di pasal baik 32 bahkan kemarin 33. Akhirnya Tuhan menyuruh Musa untuk meninggalkan Gunung Sinai dan Tuhan berkata akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan bangsa Israel karena dalam kekudusan Tuhan, dalam konteks kekudusan Tuhan, Tuhan nggak bisa terus ada bersama dengan bangsa Israel yang sudah berkali-kali terbukti dari bacaan yang kita baca, bagaimana mereka selalu memberontak, bahkan terakhir kita lihat bagaimana mereka menduakan Allah, padahal baru saja mereka menerima 10 perintah, 10 hukum yang diberikan oleh Allah. Dan yang hukum yang pertama jelas dikatakan jangan ada padamu ilah lain. Baru saja mendapatkan peringatan, nasihat, hukum seperti itu. Baru ditinggal Musa 40 hari, mereka sudah kembali kepada pola penyembahan Mesir, yaitu membuat lembu emas untuk disembah. Walaupun seperti saya katakan, Harun masih tetap berkata dengan mulutnya, inilah Tuhan dengan huruf besar, Yahweh, disembah. Hanya dengan mulut, tetapi hati mereka sesungguhnya menjauh dari Tuhan, karena hati mereka masih terpikat dengan Mesir. Tetapi kita lihat bagaimana Musa kemarin berdoa, dan tentulah itu juga menjadi doa kita kepada Tuhan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau bukan Tuhan sendiri yang memimpin, menuntun langkah hidup kita, jangan suruh kami berjalan. Karena kita mau seperti Mazmur 23 itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan yang menggembalakan hidup kita, gada dan tongkatnya yang menjagai hidup kita, sehingga kalaupun kita harus masuk dalam lembah kekelaman, masuk pada situasi-situasi yang sulit, seperti yang mungkin orang dunia katakan hari-hari ini sedang sulit, tapi kita tetap aman di dalam pemeliharaan Tuhan, kita tetap aman di dalam penjagaan Tuhan, gada dan tongkat Tuhan terus melindungi kita, dan Tuhan tetap terus menyediakan hidangan bagi kita, sehingga kita boleh tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, padang rumput yang indah, padang rumput yang hijau, air yang tenang, yang menyegarkan, dan Tuhan terus menuntun kita ke jalan yang benar. Artinya ketika kita di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita mendapatkan persimpangan dalam hal harus memilih jalan mana yang ditempuh. Tapi kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kita taat kepada arahan Tuhan, ya Tuhan akan selalu membawa kepada jalan yang benar. Sehingga kita ya nggak tersesat dan kemudian kita harus menanggung akibat, dan itu tentu tidak baik untuk kita. Jadi mari hari ini kita terus berdoa, berharap pada Tuhan, dan respon dari doa kita, ya kita taat kepada tuntunan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong jangan, ya jangan. Kalau Tuhan ngomong maju, ya maju. Kalau Tuhan ngomong kanan, ya
kanan. Kalau Tuhan ngomong kiri, ya kiri. Karena Tuhan akan terus menuntun kita di jalan yang benar. Walaupun terkadang jalan yang benar itu sepertinya menurut daging kita, ya seperti lembah kekelaman. Tapi percayalah selama itu adalah tuntunan Tuhan, itulah jalan yang benar. Jadi hari ini kita masuk di pasal yang ke-34 dengan judul Dua Loh Batu yang Baru. Nah kita tahu di pasal-pasal sebelumnya, batu yang Tuhan berikan di Gunung Sinai itu Musa pecahkan ketika dia turun melihat bagaimana bangsa Israel berlaku liar dengan menyembah lembu emas itu. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu, firman-Nya. Sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikut Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai,
haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan, Tuhanmu, Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa di depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan, beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah ungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tanganmu. Tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaat itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakanlah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar kembali dan tentunya bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang adalah kasih, tapi juga harus ingat Bapak Ibu, dia juga Allah yang adil. Walaupun tentunya dalam konteks perjanjian baru, kita bersyukur kasih dan keadilan Allah itu telah dipersatukan dengan yang namanya pengorbanan. Bagaimana Allah yang mengasihi manusia, yang nggak mau menghukum manusia karena dia mengasihi, tapi dia juga Allah yang adil, yang dikatakan tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kita bersyukur sekali lagi, kasih dan keadilan Allah ini disatukan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita yang harusnya menerima hukuman karena kesalahan dan dosa kita, tapi Yesus menanggung segalanya bagi kita, sehingga kita bisa menerima kasih dan keadilan Allah dalam satu momentum dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi kita, yang seharusnya terus mengingatkan kita untuk kita tidak lagi berlaku seperti bangsa Israel yang dikit-dikit kembali lagi kepada pola hidup lama, jatuh lagi. Bahkan sekali lagi di pasal ini Tuhan mengingatkan lagi hal yang mendasar. Bagaimana karena mereka sudah dipilih, disertai, dijagai, dilindungi. Bahkan Tuhan berjanji
tidak akan ada satupun bangsa yang tahan menghadapi mereka, sehingga mereka bisa menghalau semua bangsa-bangsa yang akan mereka lalui, yang negerinya akan mereka duduki. Bahkan kita akan baca di pasal atau di kitab-kitab berikutnya, bagaimana bangsa-bangsa itu bahkan mengalami kegentaran ketika mendengar bangsa Israel mulai bergerak ke arah mereka. Walaupun pada akhirnya kita juga tahu, karena kita sudah baca dan sekali lagi firman Tuhan ditulis itu jadi contoh dan peringatan. Bahkan sampai di zaman Yosua pun mereka akhirnya membuat persekutuan karena ditipu, dan bukan hanya karena ditipu, alasan terpentingnya karena mereka nggak tanya sama Tuhan. Gibeon itu orang mana? Mereka tertipu dengan gaya melas dari orang-orang Gibeon, bahwa mereka dari negeri yang jauh, mereka sudah lama berjalan, roti bekal mereka sampai kering, sehingga akhirnya bangsa Israel mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon. Padahal di pasal ini kita tahu, jangan mengikat perjanjian dengan bangsa manapun. Karena ya Tuhan tahu bangsa Israel itu paling lemah di dalam hal seperti itu. Mereka mudah tergoda, mereka mudah terpikat dan kembali jatuh. Dan kita tahu berkali-kali bangsa Israel jatuh di situ. Itu jadi peringatan bagi kita. Sekali lagi kita bersyukur Allah yang kasih dan adil itu sudah menyatakan kasih dan keadilannya itu melalui pengorbanan bagi kita. Tapi juga bukan berarti terus kita bisa hidup sesuka hati kita. Iya, kita menjadi orang merdeka. Tapi kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas berbuat dosa seperti apa yang Paulus tulis kepada jemaat di Roma. Ya, kita menerima kasih karunia, tapi apakah kemerdekaan kasih karunia kita terima itu membuat kita bisa berbuat dosa sesuka kita? Dengan jelas Paulus katakan dengan tegas, sekali-kali tidak. Karena justru kemerdekaan yang kita terima harusnya membuat kita bisa melakukan kebenaran. Jadi jangan sampai tertipu oleh iblis. Oh, kita udah merdeka, jadi merdeka bebas melakukan segala hal. Wah, itu fatal. Jadi sekali lagi, Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Dan sifat Allah itu tetap ada sampai hari ini. Allah dengan firman-Nya yang adalah dirinya, itu kekal. Jadi sekali lagi ya, saya mau mengingatkan, jangan mulai memilah-milah firman Tuhan yang kita pegang hari ini Alkitab. Oh, itu perjanjian lama, itu nggak berlaku. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri, dan Allah itu kekal, kasih dan keadilan juga kekal. Dan karena kemerdekaan yang kita beri bukan berarti sekali lagi kita bisa berbuat suka-suka, bukan Bapak Ibu. Justru kemerdekaan itu harus kita syukuri dengan kita mengikuti semua perintah Tuhan. Dan berkali-kali saya harus ingatkan 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kepada Allah. Kalau kita yang sudah menerima kasih Allah, keadilan Allah dalam pengorbanannya, dan kita adalah orang-orang yang terus belajar untuk mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Bukti kasih itu cuma satu, kita taat menuruti segala perintahnya. Dan berkali-kali juga saya katakan ketika kita melakukan karena kasih, semua itu akan jadi ringan Bapak Ibu. Tapi kalau segala sesuatu kita lakukan karena sebuah tuntutan, yang akan jadi berat. Apapun itu Bapak Ibu, ya termasuk firman, makanya 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan, inilah kasih kepada Allah. Kita menuruti perintah dan perintahnya nggak berat. Segala sesuatu kalau dikerjakan dengan kasih, itu nggak akan pernah jadi sesuatu yang berat Bapak Ibu.
Tapi seringan apapun perintahnya, tapi kalau kita lakukan sebatas sebagai sebuah tuntutan, akan jadi berat. Ya, seperti mungkin anak-anak kita suruh cuci piring aja akan jadi berat kalau dia merasa itu sebuah tuntutan terhadap dirinya. Jadi ini prinsipnya Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih itu akan jadi ringan. Ya bayanginlah kalau Bapak Ibu pernah dengar, bahkan mungkin para pria sering mengucapkan dulu kepada istrinya sebelum nikah. Laut akan kuseberangi. Nah, kemana pernah lah mungkin bisa. Bukan lagi berat itu. Berenang aja kelelep, mau laut diseberangin. Tapi karena cinta katanya. Gunung akan kudaki. Seumur-umur aja nggak pernah naik bukit, Bapak Ibu. Nah, itu namanya gombal kan. Nah, tapi artinya kekuatan cinta itu Kidung Agung katakan seperti maut, bisa bahkan melampaui sungai api. Nah, tapi hari ini sekali lagi, mari ingat kasih dan keadilan Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu kekal karena Allah itu kekal. Yang pertama saya katakan tadi, jangan mulai pilah-pilah, oh ini perjanjian lama, ini nggak berlaku. Nah, buanglah paradigma-paradigma seperti itu. Karena kalau kita terjebak pada hal itu, akhirnya kita yang akan menjadi Tuhan, yang memanipulasi Tuhan. Kita memilah-milah mana yang mau kita lakukan, mana yang enggak. Dan sekali lagi, mari hari ini pembelajaran dari bangsa Israel yang akan kita terus belajar. Jangan sampai hati kita terikat karena terpikat dengan dunia ini. Karena dunia pasti terus akan menawarkan hal-hal yang nikmat bagi daging kita. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu. Jangan sampai seperti apa yang Yesus katakan, yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Tapi biarlah kita yang sudah menerima pengorbanan Yesus, menerima kasih dan keadilan itu, kita mau jaga setia sampai akhir. Walaupun kita tahu hari-hari ini hari-hari terakhir, ini masa-masa penampian, masa-masa penyaringan, masa-masa penyucian. Tapi mari terus bertekun menuruti firman Tuhan. Dan bersyukur ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Menolong dan memampukan kita untuk terus berjalan dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Sampai kita masuk dalam kerajaan kekal. Karena itulah yang kita nanti-nantikan hari ini. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Dan doa saya bagi setiap kita akan didapati tetap setia sampai akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Ko Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu besar kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, tim usaha berdoa Tuhan, supaya Engkau menyertai dan menuntun kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya seluruh hidup kami, penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menuntun dan memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau memberkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi dia terus Tuhan. Kau memberkati Pak Heri Tuhan. Dimanapun dia berada, dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak mereka Tuhan. Mereka boleh terus hidup menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau terus menuntun setiap langkah hidup kami.
Kau selalu memimpin, memberkati setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Ya, hidup kami boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah berdoa Pak Ongko Wijaya Tuhan, Kau terus memulihkan kesehatannya, terus memberikan kekuatan, semangat, damai dan sukacita Tuhan. Sehingga di masa tuanya Tuhan, dia boleh melihat kebaikan dan kemurahan itu. Sehingga hidupnya Tuhan menjadi berkat buat anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, para penatua-penatua kami Tuhan, buat hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau terus mengurapi, memberi mereka kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan. Kalau memimpin seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk membawa jemaat-Mu untuk semakin mengenal, mengasihi Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau terus memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami tahu Tuhan, tidak ada pemimpin yang tidak Engkau pilih Tuhan. Semua ya, rencana-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga menaruhkan mereka roh hikmat, pengetahuan untuk mengatur dengan bijak, mengelola dengan bijak Tuhan setiap hasil bumi dan hasil alam Tuhan. Untuk membuat setiap aturan yang akan membuat kesejahteraan bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh Tuhan pengurapan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Mbak Edi. Bapak, kami serahkan roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan kuasa perlindungan-Mu, penjagaan, penyertaan, dan pemeliharaan-Mu, sehingga sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami boleh menikmati penyertaan-Mu yang membuat kami berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus berlimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.